Shalom sahabat arteri yang dikasihi Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam artikel rohani arteri. Seringkali kita merasa bahwa penderitaan terbesar dalam hidup berasal dari orang-orang yang melukai kita. Namun pernahkah kita bertanya, jangan-jangan luka itu tidak lagi sekedar kita alami, tetapi sudah menjadi identitas yang kita pelihara? Artikel rohani saat ini mengajak kita bercermin di hadapan firman Tuhan agar kita tidak terjebak dalam mentalitas korban yang diam-diam menghambat pertumbuhan rohani dan menjauhkan hati dari Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah playing victim. Secara sederhana, playing victim adalah sikap seseorang yang terus-menerus menempatkan dirinya sebagai korban, baik untuk mencari simpati, menghindari tanggung jawab, atau membenarkan kesalahan yang sebenarnya perlu diakui. Yang menarik, playing victim tidak selalu dilakukan dengan sengaja. Ada orang yang begitu lama hidup dalam kekecewaan, penolakan, pengkhianatan, atau penderitaan, sehingga tanpa sadar ia mulai membangun identitasnya di atas luka tersebut. Setiap kali ada masalah, orang lain yang disalahkan. Setiap kali gagal, keadaan yang disalahkan. Setiap kali ditegur, ia merasa diserang, dan setiap kali diminta bertanggung jawab, maka ia akan mengungkit kembali semua penderitaan yang pernah dialami. Luka yang seharusnya disembuhkan, akhirnya dijadikan rumah tinggal. Kekecewaan yang seharusnya diserahkan kepada Tuhan, akhirnya dipelihara seperti harta yang paling berharga. Padahal ada perbedaan besar antara seseorang yang benar-benar terluka dengan seseorang yang menjadikan luka sebagai alasan untuk tidak berubah. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menyangkal luka. Tuhan Yesus sendiri menangis, Daud mencurahkan air mata, Yeremia meratap dan Ayub mengeluh. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk berhenti bertumbuh. Masalah terbesar playing victim bukanlah sekadar kebiasaan menyalahkan orang lain dan keadaan, tetapi hati yang menjadi kebal terhadap pertobatan. Selama seseorang merasa dirinya selalu sebagai korban, maka ia tidak akan pernah merasa perlu berubah. Dan ketika seseorang berhenti bertobat, disitulah pertumbuhan rohani mulai mati. Banyak orang mengira playing victim adalah masalah modern, padahal akar masalah ini sudah muncul sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, "Apakah engkau makan dari pohon yang kuperintahkan, jangan kau makan itu?" Adam tidak mengakuinya, tetapi berkata, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Adam bukan hanya menyalahkan Hawa, secara tidak langsung ia juga menyalahkan Tuhan. Seolah-olah ia berkata, "Kalau saja engkau tidak memberikan perempuan itu, maka aku tidak akan jatuh." Dan selanjutnya Hawa pun melakukan hal yang sama dengan berkata, "Ular itu yang memperdaya aku." Bukankah itu juga gambaran hidup manusia hari ini? Ketika rumah tangga bermasalah, pasangan yang disalahkan. Ketika pelayanan merosot, pimpinan yang disalahkan. Dan ketika doa tidak dijawab, Tuhan yang disalahkan. Mentalitas korban adalah salah satu jebakan rohani yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena iblis tidak selalu menghancurkan seseorang melalui dosa besar. Dan seringkali iblis hanya cukup membuat seseorang merasa dirinya selalu paling benar. Orang yang merasa dirinya korban biasanya memiliki daftar panjang kesalahan orang lain, tetapi hampir tidak memiliki kesalahan dirinya sendiri. Dia sangat ahli mengingat luka yang diterima, namun lupa mengingat dosa yang dilakukannya. Akibatnya ia sulit menerima teguran, sulit dikoreksi, sulit diajar, dan sulit bertumbuh karena hatinya seperti tanah yang keras. Firman Tuhan terus ditaburkan, tetapi tidak pernah masuk, karena setiap kali firman menegur, ia merasa firman itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Inilah yang membuat mentalitas korban menjadi penghalang besar bagi kebangunan rohani pribadi.
Tahukah kita bahwa mengapa playing victim begitu disukai daging? Jawabannya, karena lebih mudah menyalahkan daripada bertobat. Lebih mudah mencari kambing hitam daripada memikul salib, dan lebih mudah mengungkit kesalahan orang lain daripada mengakui kesalahan sendiri. Kedagingan manusia lebih menyukai posisi korban, karena posisi korban membuat kita tidak perlu berubah. Karena jika semua orang salah dan saya benar, maka saya tidak perlu bertobat. Dan jika semua masalah dari luar, maka saya tidak perlu memeriksa hati. Tetapi Injil Kristus selalu mengarahkan 4 jari ke arah kita daripada 1 jari yang menunjuk orang lain. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan kita. Di sisi lain, kita juga harus berhati-hati. Artikel ini tidak menyatakan bahwa semua penderitaan tidak nyata. Tidak, karena ada orang yang sungguh-sungguh dikhianati, ada yang mengalami kekerasan, ada yang ditinggalkan, ada yang difitnah, dan ada yang diperlakukan dengan tidak adil. Tuhan melihat semuanya, Tuhan peduli, dan Tuhan mengumpulkan semua air mata umat-Nya. Tetapi Tuhan tidak ingin luka menjadi identitas kita. Lihatlah Yusuf yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, dipenjara tanpa alasan serta dilupakan oleh orang yang pernah ditolongnya. Jika Yusuf mau, dia memiliki cukup alasan untuk hidup sebagai korban, tetapi dia memilih jalan yang berbeda. Ketika akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, ia berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Inilah perbedaan antara orang yang dipulihkan Tuhan dengan orang yang terjebak dalam mentalitas korban. Keduanya mengalami luka, tetapi yang satu memandang luka melalui kacamata kepahitan, sementara yang lain memandang luka melalui kacamata kedaulatan Tuhan. Lalu bagaimana cara mengatasi playing victim menurut firman Tuhan? Yang pertama, berani jujur di hadapan Tuhan. Pemulihan selalu dimulai dari kejujuran. Bukan kejujuran tentang kesalahan orang lain, tetapi kejujuran tentang diri sendiri. Mazmur 139 ayat 23, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku." Perhatikanlah pernyataan Daud ini. Dia tidak berkata selidikilah musuhku, tetapi selidikilah aku. Ini adalah doa yang paling sulit diucapkan oleh manusia yang masih dikuasai ego. Namun justru disitulah awal pertumbuhan rohani. Yang kedua, belajar bertanggung jawab. Dewasa rohani berarti berhenti mencari kambing hitam. Mungkin memang ada orang lain yang salah, tetapi pasti ada bagian yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengendalikan orang lain, tetapi untuk mengendalikan diri sendiri. Yang ketiga, mengampuni. Banyak mentalitas korban bertahan karena seseorang terus memelihara luka lama. Ia mengulang cerita yang sama selama bertahun-tahun. Setiap kali diceritakan, luka itu berdarah kembali. Pengampunan bukan berarti menyatakan bahwa yang dilakukan orang lain itu benar, tetapi pengampunan berarti melepaskan hak untuk membalas. Saat kita mengampuni, kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, dan saat itu juga kita mulai mengalami kebebasan. Yang keempat, berhenti menjadikan masa lalu sebagai alasan. Masa lalu memang membentuk kita, tetapi masa lalu tidak boleh membentuk masa depan kita. Banyak orang berkata, "Saya begini karena dulu saya disakiti." Mungkin benar, tetapi sampai kapan luka itu akan menjadi alasan? Dan sampai kapan kita akan menyerahkan kemudi hidup kepada peristiwa yang telah berlalu? Ingatlah bahwa Kristus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa, tetapi juga untuk memulihkan hidup. Dan yang kelima, menetapkan identitas di dalam Kristus. Ini adalah kunci yang paling penting. Selama identitas kita adalah korban, maka kita akan terus hidup sebagai korban. Tetapi ketika identitas kita ada di dalam Kristus, maka cara pandang kita berubah. Kita bukan lagi orang yang dikalahkan oleh masa lalu, tetapi kita adalah orang yang ditebus. Kita bukan lagi budak luka,
kita adalah anak Allah dan kita adalah penerima kasih karunia. Sahabat, mungkin saat mendengar artikel ini, ada nama seseorang yang langsung muncul dalam pikiranmu, orang yang menyakitimu, mengecewakanmu, meninggalkanmu, dan mungkin mereka memang bersalah. Tetapi pernyataan yang lebih penting adalah, apakah luka itu sudah membawamu semakin dekat kepada Yesus atau justru membuatmu semakin jauh darinya? Apakah kepahitan itu membuatmu semakin serupa dengan Kristus atau semakin serupa dengan dunia? Dan apakah selama ini engkau sedang memikul salib atau sedang memelihara luka? Karena ada banyak orang yang datang ke gereja setiap minggu tetapi diam-diam masih menyembah masa lalunya. Mereka lebih sering menceritakan lukanya daripada menceritakan kebaikan Tuhan. Mereka lebih mengenal pengkhianatan yang dialami daripada kasih karunia yang diterima, dan mereka lebih mengingat siapa yang melukai daripada siapa yang menyelamatkan. Di kaki salib tidak ada ruang untuk kesombongan, pembenaran diri, dan mentalitas korban. Di kaki salib kita semua sama, yaitu pendosa yang membutuhkan anugerah. Ketika melihat Yesus tergantung di kayu salib, kita menyadari satu hal, yaitu jika ada pribadi yang benar-benar menjadi korban ketidakadilan, itu adalah Yesus. Dia tidak bersalah, tidak berdosa, namun dihina, ditolak, difitnah, disiksa, dan disalibkan. Tetapi dari mulutnya tidak keluar kepahitan, pembelaan diri, dan tuduhan, tetapi justru, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Itulah hati Kristus, hati yang ingin dibentuk oleh Roh Kudus di dalam kita. Sahabat, melalui artikel rohani ini, mungkin Tuhan sedang menyingkapkan sesuatu dalam hatimu. Mungkin selama ini kamu benar-benar terluka, tetapi juga mungkin tanpa sadar engkau telah menjadikan luka itu sebagai identitas. Engkau terus menoleh ke belakang sementara Kristus memanggilmu untuk melangkah ke depan. Hari ini Tuhan mengundangmu untuk meletakkan semua alasan, semua pembenaran diri, semua kepahitan, dan semua mentalitas korban di bawah kaki salib. Berhentilah mendefinisikan dirimu berdasarkan siapa yang melukaimu, dan mulailah mendefinisikan hidupmu berdasarkan siapa yang menebusmu. Karena engkau tidak dipanggil sebagai korban, melainkan engkau dipanggil sebagai anak Allah yang ditebus dengan darah Kristus. Dan ketika Kristus menjadi pusat hidupmu, maka luka tidak lagi menjadi tuan, masa lalu tidak lagi menjadi penjara, dan kepahitan tidak lagi menggerogoti hidup. Sebab kasih karunia-Nya selalu lebih besar daripada semua luka yang pernah engkau alami. Datanglah kepada Yesus karena di dalam Dia ada pengampunan, pemulihan, dan kehidupan baru. Sampai jumpa pada artikel rohani dengan topik yang berbeda. Silahkan menjadi berkat dengan berbagi video ini, karena ketika kasih Tuhan menguasaimu, maka dengan sukacita kasih itu akan sanggup kamu bagikan. Tuhan Yesus berkati selalu. Shalom.